الأولين والآخرين بديع السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث بالدين القويم المرشد إلى الصراط المستقيم أرسله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan bukan karena parasnya yang ganteng maupun cantik. Dimuliakan bukan karena hartanya yang berlipat. Dimuliakan bukan karena jabatannya yang tinggi. Akan tetapi dimuliakan oleh ketakwaan, oleh ilmu agama, oleh pengamalan kita terhadap agama ini. Hari demi hari berlalu, barusan saja kita meninggalkan Ramadan dan Idul Fitri. Sekarang Allah berikan nikmat lagi kepada kita berupa kesempatan, berupa umur yang panjang untuk bisa berkumpul bersama keluarga, untuk bisa berkumpul bersama saudara kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Kita berkumpul dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara-saudara kita di tanah haram, mereka juga berkumpul dan kita pun berkumpul. Maka ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kumpulnya kita di dunia tidak mengumpulkan kita di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab kita kumpul di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang berada di hari 10 Zulhijjah, mengingatkan kita kepada satu momen di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di mimbar ketika beliau menunaikan haji wada', menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya 3 pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan ini diabadikan oleh para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dari sahabat agung Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami pada haji wada'. Beliau lemparkan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Maka sahabat pun berkata, menjawab, Yaumun Nahar, hari ini adalah hari berkurban, tanggal 10 Zulhijjah.
Kemudian Nabi melemparkan soal yang kedua. Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Para sahabat pun menjawab, Dzulhijjah, syahrun haram, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan yang haram, yang jikalau kita bermaksiat di bulan ini, maka dosa kita dilipat gandakan. Na'udzubillah. Kemudian Rasul menyampaikan pertanyaan ketiga. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Tanah apa ini? Maka sahabat menjawab, baladun haram, tanah yang haram. Jikalau kita bermaksiat di tanah tersebut, maka dosa kita dilipat gandakan. Na'udzubillah. Itulah 3 pertanyaan dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan inti dari pesan 3 pertanyaan tersebut. Beliau katakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian, seperti haramnya hari yang haram ini, bulan yang haram ini, dan negeri yang haram ini. Haram bermakna suci. Tidak boleh kita mengoyak kesucian keharaman tersebut, sehingga dosa-dosa kita pun dilipat gandakan. Na'udzubillah. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, lihatlah, Rasulullah SAW menyampaikan 3 pertanyaan, ingin menghubungkan dengan 3 konsep persaudaraan sesama muslim. Yaitu konsep pertama, tentang haramnya darah kaum muslimin. Tidak boleh kita menumpahkan darah saudara kita sesama muslimin. Tidak boleh kita membunuh, melukainya, menzaliminya. Sungguh itu perkara yang agung. Bahkan kata Nabi SAW, inna zawalad dunya lahuwa ahwanu 'ala Allah min qatlil mu'min. Sesungguhnya hancurnya dunia ini, lenyapnya bumi ini, itu lebih ringan dibandingkan harus kehilangan nyawa seorang mukmin. Maka sungguh sebuah kriminalitas besar, dosa yang besar, orang yang membunuh saudaranya tanpa hak. Allah telah berikan ancaman dengan siksaan yang tidak pernah diberikan siksaan pada dosa-dosa yang lain. Siksaan terpanjang dalam Al-Quran adalah siksaan ini bagi mereka yang membunuh saudaranya secara sengaja. Allah katakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Sampai di situ? Tidak. Panjang, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Para ulama tafsir mengatakan kekal di sini maksudnya adalah lama sekali di neraka jahanam, yang mana satu harinya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jangan sampai kita merasakan pedihnya api neraka. Satu hari saja sama dengan 50.000 tahun. Na'udzubillah. Yang mana azab yang paling ringan di neraka adalah bara api. Kemudian Allah ubah menjadi wujud terompah, kemudian dipakaikan oleh ahli neraka. Maka isi kepalanya meletus, mendidih, saking panasnya api neraka tersebut. Sampai di situ tidak. Waghadiballahu alaihi, Allah murkai dia. Wala'anah, Allah laknat dia. Wa'adda lahu 'adaban alima,
dan Allah siapkan azab yang pedih. Jangan menyangka orang yang membunuh kaum muslimin baik dalam rangka dinamakannya sebagai jihad fisabilillah, padahal hakikatnya terorisme, maka itu bersiap Allah azab di neraka jahanam. Islam tidak mengajarkan terorisme, Islam tidak menyebarkan terorisme, Islam menyebarkan kedamaian, mengajarkan kepada kita berkasih sayang untuk menjaga darah kaum muslimin. Prinsip ukhuwah yang kedua, setelah menjaga darah kaum muslimin, adalah menjaga harta-harta kaum muslimin. Tidak boleh kita curi, tidak boleh kita rampok, tidak boleh kita menggosok, tidak boleh kita menipu, tidak boleh kita korupsi. Sungguh kerugian bagi mereka yang memakan harta tanpa hak. Contoh di antaranya adalah memakan harta anak yatim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah ancam mereka yang suka memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, maka dia sama saja memakan bara api di dalam perutnya. Sampai di situ? Tidak. Allah akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Jangan sampai ada keponakan kita yang meninggal orang tuanya, kita ambil harta orang tuanya dan kita makan. Itu dosa yang sangat besar, memakan harta anak yatim. Hutang, yang sering kita berhutang kepada orang lain, berhutang dengan memelas, tapi ditagih sangat keras, susah. Hati-hati dengan hutang. Jangan sampai kita tidak membayarnya, sama saja kita tidak menjaga harta kaum muslimin. Sungguh merugi orang yang berhutang tapi tidak membayar. Ketika dia meninggal, rohnya bergelantungan antara langit dan bumi. Rasulullah SAW katakan, nafsul mu'min mu'allakun bidainih hatta yuqda. Jiwa seorang mukmin itu tergantung hutangnya antara langit dan bumi. Sampai-sampai orang yang mati syahid, jikalau dia punya hutang tapi tidak dibayar, gak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari masuk surga. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW katakan, asy-syahidu yughfaru dzanbuh kulluh illa dain. Orang yang mati syahid, mati di medan peperangan fisabilillah, semua dosanya diampuni kecuali satu, yaitu hutangnya tidak akan diampuni. Dan barang siapa yang wafat membawa hutang sekecil apapun, ingat, di hari kiamat tidak ada rupiah, tidak ada euro, dolar, tidak ada dinar dan dirham. Yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Rasulullah SAW katakan, laitsa thamma dinarun wala dirham walakinnaha hasanat wasayyiat. Pada hari kiamat nanti nggak ada lagi itu mata uang. Yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Orang yang berhutang tapi enggan membayar, maka siap-siap akan Allah ambil kebaikan dari dia dan Allah berikan kepada yang kita berhutang kepadanya. Kalau habis kebaikannya, maka keburukan orang yang kita berhutang kepadanya diberikan kepada kita. Na'udzubillah, rugi di atas kerugian. Kemudian prinsip ukhuwah yang ketiga, yaitu a'radakum, kehormatan kaum muslimin itu haram. Ya, banyak sekali sekarang gosip-gosip tersebar, ghibah merajalela, fitnah laris manis.
Sehingga apa? Kita telah merusak kehormatan kaum muslimin. Bully dibudayakan, ejekan dilontarkan, sehingga kita merusak kehormatan kaum muslimin. Ingatlah, kehormatan kaum muslimin itu sesuci dan seharam tanah haram, sesuci dan seharam bulan yang haram ini, dan sesuci dan seharam hari yang mulia ini. Jangan sampai kita koyak, jangan sampai kita buka aib, jangan sampai kita menggunjing, karena sungguh ghibah atau menggunjing adalah dosa besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggunjing, menggibah, membuka aib, membicarakan kejelekan saudaranya walaupun memang ada di dalam dirinya. Itulah ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Nabi mengatakan ghibah adalah menyebut kejelekan saudaramu yang ada pada dia. Apa akibatnya? Allah katakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakarihtumu. Kalian mau memakan bangkai-bangkai saudara kalian hidup-hidup. Itulah dia. Permisalan ini bukan hanya sekedar analogi belaka. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, orang yang menggibah seorang muslim maka di hari kiamat nanti akan diberikan hidangan berupa bangkai manusia. Bagaimana jika kita menggibahi satu orang, dua bangkai, 3 orang, 3 bangkai di hadapan kita untuk disantap oleh kita. Bagaimana dengan 100, 200 orang yang kita gibah? Sanggupkah kita memakan bangkai tersebut? Sungguh, orang yang gibah tidak akan diizinkan beranjak dari tempatnya sampai dia memakan bangkai-bangkai orang-orang yang dia gibahi tersebut. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menebar fitnah. Sungguh fitnah adalah buhtanun azim. Jangan sampai kita menjadi prajurit syaitan yang memecah belah kaum muslimin. Yang sampai kita sebagai suami membuka aib istri kita. Jangan sampai kita sebagai seorang istri membuka aib suami kita. Sungguh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kita adalah pakaian untuk kita dan suami kita pakaian untuk kita. Jangan sampai kita menjadi pemecah belah umat ini dengan merusak prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah yang 3 tersebut. Rugi bagi mereka yang membuka aib. Seharusnya jikalau ada kesalahan pada saudara kita, kejelekan ada pada saudara kita, sikap kita yang benar bukan malah menyebar aibnya, tapi ambil tangannya, nasihatilah dia 4 mata. Itu dia nasihat, bukan di depan muka umum. Itu celaan dan cercaan dan membuka aib. Beruntung bagi mereka yang suka menutup aib kaum muslimin. Rasulullah SAW janjikan, man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menumbuhkan prinsip-prinsip ini dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, RT, RW, bahkan negara kita Indonesia tercinta? Jawabannya adalah hari ini Idul Adha. Momentum ini jawabannya. Mari kita tengok ke barat sana. Saudara-saudara kita sedang melaksanakan manasik haji. Mereka berkumpul dari penjuru min fajjin amik. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, Afrika.
mereka berkumpul di satu tempat. Tidak ada komando, tidak ada instruksi. Lalu apa yang menyebabkan mereka berkumpul di sana? Jawabannya satu, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkomitmen dengan perintah Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkumpul melaksanakan manasik haji yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi, jikalau ingin bersatu dalam ukhuwah Islamiyah yang kokoh, yang tidak mudah dicerai-beraikan, yang tidak semu, maka persatuan persaudaraan itu hanya bisa dicapai dengan satu solusi, yaitu berkomitmen kita dengan agama ini. Berkomitmennya kita dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan tiru orang-orang yang enggan dari agama Islam. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kata Allah, kalian menganggap mereka bersatu? Tidak, mereka berpecah belah. Tapi umat Islamlah yang kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah. Dengan apa bersatu? Bukan dengan harta, bukan dengan golongan, bukan dengan partai, bukan dengan ormas, bukan dengan daerah, tapi bersatu bihablillah, dengan tali Allah, yaitu agamanya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah, yaitu ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka persatuan akan tercapai. Lihatlah sahabat yang dulu hidup di masa jahiliyah, bercerai-berai, suka berantem, berperang, menumpahkan darah, merampas harta, menghinakan wanita, mengubur anak hidup-hidup. Allah berikan anugerah Islam, apa yang terjadi? Persatuan yang kuat, sampai kerajaan Persia runtuh, kerajaan Romawi gonjang-ganjing, Islam tersebar hingga negeri kita. Berangkat dari mana? Komitmen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jikalau setiap kita sadar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afsyus salam bainakum," sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya akan tersebar salam di antara kita. Kedamaian, ketenangan kita sebarkan. Jikalau kita berkomitmen dengan sabda Nabi, tahadu tahabu, salinglah memberi, niscaya kalian akan saling mencintai. Tidak ada lagi kebencian di antara kita. Jikalau kita berkomitmen mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man la yukabbir kabiman lam yujalli kabirana wa la yarham sagirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak memuliakan yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Niscaya kita saling menghormati. Lihatlah, jamaah haji berkumpul di sana karena komitmen dengan satu ayat saja. Satu ayat saja mereka berkomitmen, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Hak Allah Subhanahu wa taala atas manusia seluruhnya, yaitu pergi haji bagi mereka yang mampu. Maka tidak ada solusi, tidak ada teori untuk mempersatukan umat ini yang lebih hebat dari teori Allah dan teori Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Berkomitmen dengan ketakwaan, berkomitmen dengan ketaatan, berkomitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun satu pertanyaan mengganjal. Bagaimana kita tahu perintah Allah tersebut? Bagaimana kita tahu sunnah Nabi tersebut agar kita bisa mengamalkannya dan bersatu? Jawabannya adalah al-ilmu, yaitu ilmu agama. Dengan mempelajarinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan mempelajari. Maka tanyakan pada diri kita, di mana kita selama ini dari ilmu agama?
Adakah majelis kita majelis agama, ilmu agama? Adakah majelis kita majelis ta'lim? Di mana kita? Apakah lebih banyak di warung-warung kopi, di kafe-kafe, di mal-mal, atau kebanyakan diri kita duduk manis di majelis ilmu? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jikalau kalian lewat taman surga, maka mampirlah. Para sahabat terheran, kok ada taman surga di dunia? Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Jawabannya Nabi SAW, khilaqul dzikr, yaitu majelis ilmu, halaqah-halaqah yang mengingatkan kita akan akhirat, akan Allah, akan nabinya, dan memahamkan kita agama kita. Sungguh, kenapa kita bercerai-berai? Karena kebodohan kita terhadap agama ini. Kenapa kita mudah diperdaya oleh setan, oleh musuh-musuh Islam? Karena kita bodoh tentang agama ini. Jikalau kita mengilmui agama kita, insya Allah ta'ala, janji Allah berupa persatuan, kekuatan kaum muslimin akan kokoh. Tidak ada lagi saling hujat, tidak ada lagi saling merusak kehormatan, merampas harta, menumpahkan darah, yang mana kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita. Maka kita pun jangan sampai mau menjadikan orang lain seperti kita yang tidak kita inginkan hal tersebut terjadi pada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk belajar agama ini, untuk mempelajari agama ini yang hanif, sebagaimana Rasulullah telah ingatkan kita kewajiban ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ijma' kalimatana. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, saya di atas mimbar beserta panitia semuanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saleh kita, kurban kita, sedekah kita, baca Quran kita, puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di hari yang penuh suci ini di tahun depan dalam keadaan takwa yang meningkat, ilmu yang bertambah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.